Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Ebenezer Plaimo. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, masih dalam program kita Facebook Firman Allah, cermin bagi orang-orang Kristen. Saudara, kita akan masuk pada bagian yang kedua hari ini. Saya masih berbicara tentang siapa takut dengan corona. Saudaraku, pembahasan kita dari kitab Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Jangan dilupakan, saudaraku yang terkasih, bagaimana tentang janji Tuhan yang begitu luar biasa, tentang perlindungan Tuhan, tentang saudaraku jaminan di mana Tuhan memberikan pertahanannya, perlindungannya buat saudara dan saya di dalam masa-masa sulit, di dalam masa-masa sukar ketika kita menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Saya ingin ingatkan kembali saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa Anda dan saya tidak perlu takut dengan situasi yang sedang kita hadapi ini. Percayalah saudaraku bahwa Tuhan memberikan jaminan buat saudara dan saya. Percayalah janji firman Tuhan ini berlaku buat saudara dan saya. Dan jangan tinggal di dalam ketakutan, karena saya selalu ingatkan bahwa kewaspadaan itu bukan ketakutan. Waspada adalah melakukan bagian-bagian yang harus kita kerjakan sebagai bentuk saudaraku tanggung jawab kita terhadap kesehatan, terhadap aturan-aturan yang berlaku. Tetapi ketakutan menghilangkan damai sejahtera. Ketakutan membuat saudara gelisah. Ketakutan membuat makan tak enak, tidur tak nyenyak. Oh saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan membuat kita mengalami hal-hal yang berdampak negatif dalam hidup kita setiap hari. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua untuk hari ini memperhatikan bagian yang kedua dari pembahasan kita tentang perlindungan Tuhan. Ayat yang akan menjadi sorotan secara khusus buat kita pada kesempatan terbaik ini terambil dari kitab Mazmur 91 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata yang saya hendak tekankan pada bagian firman Tuhan ini adalah kata hatiku, hatinya melekat kepadaku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan terjemahan bahasa asli dari Alkitab kita, saudaraku, kata melekat di sini ditulis dengan satu kata, yaitu kata kasak. Kasak itu berarti bukan hanya sekedar saudaraku sesuatu yang melekat atau menempel pada bagian tertentu atau pada benda tertentu saudaraku. Tetapi kata melekat itu berkaitan erat dengan ketertarikan atau ketika seseorang jatuh cinta. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini sedang berbicara kepada kita tentang bagaimana ketertarikan kita dengan Tuhan. Bagaimana hati kita mau melekat dengan Tuhan. Bagaimana saudara dan saya jatuh cinta dengan Tuhan. Ini sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan ini. Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa dengan Tuhan mengizinkan adanya virus corona, Tuhan mengizinkan kita menghadapi situasi-situasi seperti ini. Tuhan mau hati kita lebih melekat kepada Dia. Tuhan mau ketertarikan kita kepadanya semakin lebih intim. Tuhan mau saudara jatuh cinta kepada Tuhan. Ini yang Alkitab ajarkan, ini yang Tuhan mau buat saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saudara dengarkan baik-baik bahwa ada berapa banyak orang yang hari-hari ini sudah tidak lagi jatuh cinta dengan Tuhan, yang sudah tidak memiliki ketertarikannya dengan Tuhan, yang sudah tidak lagi melekat hatinya kepada Tuhan. Saudaraku, lewat peristiwa ini Tuhan mau memberikan jaminan perlindungannya buat kita. Tetapi juga saudaraku, lewat kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya sekedar sebuah janji perlindungan,
perlindungan, tetapi dia ingin hati saudara dan saya melekat kepada dia. Dia ingin saudara memiliki ketertarikan kepadanya. Dia ingin saudara jatuh cinta kepadanya. Orang-orang yang jatuh cinta dan hatinya melekat kepada Tuhan, orang-orang yang memiliki ketertarikan kepada Tuhan, tidak akan dibiarkannya. Dia akan menyatakan perlindungannya buat saudara dan saya. Dia akan memberikan jaminannya buat saudara dan saya. Sebagaimana ayat-ayat yang tadi kita baca, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di ayat-ayat sesudah dan sebelumnya. Ini yang Tuhan mau kerjakan buat saudara dan saya di tengah-tengah situasi ini. Saya bersyukur saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Lewat peristiwa ini mengajarkan banyak orang mulai memiliki ketertarikan kepada Tuhan. Orang tidak lagi memiliki ketertarikan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Orang mulai dirubah cara pikirnya, cara pandang, paradigma yang keliru. Saudaraku, bagaimana orang tadinya mungkin menjadikan gereja menjadi tempat sesuatu yang begitu diagung-agungkan, menjadi sesuatu tempat yang dianggap saudaraku luar biasa di atas segala-galanya. Tapi dengan adanya virus corona, saudaraku yang terkasih, orang diajar untuk memiliki ketertarikan dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, bukan karena di satu tempat tertentu atau di gedung gereja, tetapi dimulai dari pribadi setiap orang, dimulai daripada setiap individu lepas individu. Karena itu saudara, di kesempatan yang terbaik ini, dengarkan baik-baik, dimanapun Anda sedang menyaksikan program kita ini, firman Allah cermin bagi orang-orang Kristen. Dengarkan baik-baik saudaraku, betapa penting hatimu hari-hari ini melekat kepada Tuhan. Betapa penting engkau mulai membangun hubungan keakrabanmu dengan Tuhan. Engkau jatuh cinta kembali dengan Tuhan. Mungkin di waktu-waktu yang lalu Anda sudah tidak lagi jatuh cinta dengan Tuhan. Anda lebih jatuh cinta dengan harta bendamu. Anda lebih jatuh cinta dengan apa yang ada padamu. Anda lebih jatuh cinta dengan pekerjaanmu. Anda lebih jatuh cinta dengan segala uangmu. Tapi hari ini lewat firman Tuhan ini, kita diajak untuk melekat kepada Tuhan. Kita diajak untuk jatuh cinta kepada Tuhan. Kita diajak untuk saudaraku memiliki ketertarikan yang khusus dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seseorang memiliki ketertarikan atau dia jatuh cinta, saya punya pengalaman saudaraku yang terkasih, bagaimana dulu memulai hubungan pacaran dan kemudian mulai jatuh cinta kepada pacar saya yang kemudian sekarang menjadi istri saya. Saudaraku, saya begitu tertarik sekali. Saya begitu ingin sekali saudaraku memiliki perjumpaan, pertemuan. Sudah telepon tapi kepengen lagi ketemu. Sudah telepon tapi kepengen lagi mau saudaraku berbicara secara langsung. Itu karena adanya ketertarikan. Ketertarikan itu ingin membuat kita mengalami perjumpaan yang lebih. Ketertarikan itu membuat kita rindu sesuatu dari oknum yang lain. Jadi kalau saudara memiliki ketertarikan dengan Tuhan, saya percaya hatimu akan terus ingin ketemu dengan Tuhan. Hidupmu ingin selalu berada bersama dengan Tuhan. Ingin selalu mendengarkan suara Tuhan. Ingin selalu memuji dan menyembah Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang memiliki ketertarikan dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketertarikan itu juga membuat terkadang kita mulai melihat orang-orang yang kita anggap memiliki sesuatu hubungan yang sangat pribadi dengan kita. Ketertarikan itu membuat orang tersebut menjadi spesial. Ketertarikan itu membuat kita menganggap bahwa orang yang kita jatuh cinta kepadanya begitu spesial, begitu khusus, begitu luar biasa dalam pandangan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada lagu dunia yang sering dinyanyikan oleh orang-orang dunia. Katanya Marilyn Monroe juga cantik, Madonna juga cantik, tapi lebih cantik Nyai. Saudaraku, kalau kita menganalisa lagu ini tentu tidak masuk akal ya. Karena Madonna dengan Marilyn Monroe kan itu tentu dia punya make up saja harganya mungkin ratusan juta, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan untuk mendandani dia tampil luar biasa. Tidak mungkinlah sama dengan Nyai yang saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya sering pakai sebuah ilustrasi ringan ya. Mungkin
mungkin bedak yang dipakai ya FIFA nomor 4 dan sekitarnya, saudara. Jadi itu sangat tidak mungkin. Nyai lahirnya di Jawa, Nyai lahirnya di Kupang, Nyai lahirnya di Indonesia, lalu mau bandingkan dengan Madonna yang, saudaraku, artis Hollywood yang luar biasa, itu kan sangat impossible. Tetapi lagu ini sedang menggambarkan kita tentang bagaimana seseorang itu ketika dia jatuh cinta, ketika dia memiliki ketertarikan terhadap seseorang, maka tidak ada orang lain yang bisa membandingi dengan orang yang dia anggap, saudaraku, adalah terbaik dalam hidupnya, atau dia jatuh cinta kepada orang itu. Itu orang akan menjadi spesial, itu orang akan menjadi sesuatu yang begitu luar biasa. Nah, kalau hari ini Anda memiliki ketertarikan dengan Tuhan, saya percaya bahwa Yesus menjadi spesial di atas segala-galanya. Yesus menjadi yang terutama. Yesus menjadi number one. Jesus is the best, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tidak ada yang lain. Nah, kalau saudara memiliki ketertarikan dengan Tuhan hari-hari ini, ingat baik-baik, corona tidak boleh lebih besar. Corona tidak boleh menjadi nomor 1. Corona tidak boleh menjadi is the best. Bagaimana Anda begitu yakin dengan perlindungan Tuhan, sementara corona menjadi sesuatu yang menggentarkan hatimu, menggelisahkan hatimu? Dengar baik-baik, hatimu harus melekat kepada Tuhan. Jatuh cinta dan tertariklah kepada Allah, bahwa dialah sumber perlindunganmu, dialah kubu pertahananmu. Dia Allah yang luar biasa, tidak terbandingkan. Tidak ada yang lain bisa menyaingi pribadinya. Termasuk corona tidak bisa membandingkan, tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Karena itu hari ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda sedang menyaksikan program ini, saya ingatkan kembali hari ini, sampai di mana ketertarikanmu kepada Tuhan. Jangan sampai engkau sudah tidak jatuh cinta kepada Tuhan. Jangan sampai engkau hari-hari ini lebih jatuh cinta kepada keadaan di sekitarmu, uangmu, hartamu, segala macam yang engkau punyai. Sebagai hamba Allah, saya ingin ingatkan kepada saudara, mari jatuh cintalah kepada Tuhan. Milikilah ketertarikan kepada Tuhan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidupmu pasti ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Hidupmu ada dalam naungan Tuhan. Jadikan dia number one, nomor 1 dalam hidup saudara dan saya. Hatiku melekat kepadanya. Sekali lagi saya bacakan ayat itu jelas, saudaraku yang terkasih. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudaraku, kita akan jumpa lagi pada poin yang ketiga. Jangan lupa tetap stay di program kita, Firman Allah Cermin bagi orang-orang Kristen. Jangan takut terhadap corona, karena janji perlindungan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa buat kita semua. Shalom, Tuhan memberkati kita.